Halo, assalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bertemu lagi dengan saya, penjaga garasi Venus. Salam dari garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur ya, kami alamatnya. Nah, kali ini saya mau menyeduh atau bikin kopi, seduh kopi manual paling klasik. Apa itu? Betul, kopi tubruk. Nah, bedanya seduhan kali ini saya akan menggunakan teknik yang bener gitu. Jadi selama ini nggak bener gitu. Yang bener menurut kelas kopi yang saya ikuti. Jadi harus memperhatikan rasio. Pertama jenis kopi dulu, kemudian jenis air yang dipakai, terus rasio kopi dan airnya, kemudian interval waktu dan jumlah pouring yang digunakan. Jadi selama ini saya mengikuti apa yang sudah berlangsung atau terjadi atau yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Kopi bubuk, nggak peduli jenis kopinya apa, dan nggak memperdulikan green size atau ukuran gilingannya berapa, kemudian jumlah rasio antara kopi dan airnya seperti apa, waktu seduhnya seperti apa, berapa kali seduh, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari yang saya pelajari di kelas, itu semua harus diperhatikan ya teman-teman ya. Mungkin nanti mudah-mudahan akan mendapatkan rasa yang berbeda. Nah, suhunya sudah 90 lewat, masih naik. Jadi saya cabut kompor listriknya, masih naik. Nah, saya pakai kopi single origin lereng timur Semeru dari biji alit seperti biasa. Pakai 15 gram roasting medium to dark. Kemudian green size nya saya akan pakai pada ukuran medium to fine. Rekomendasinya sih medium atau medium to fine. Jadi saya prefer medium to fine karena biasanya kan pakai yang fine, bubuk halus itu yang di warung-warung, di warkop, yang selama ini bikin sendiri itu green size nya itu fine atau bubuk halus, paling halus. Ini saya akan pakai medium to fine, 15 gram, nanti rasionya 1:10, jadi airnya sekitar 150 gram. Nggak tahu kalau dikonversi ke mililiter seperti apa, saya belum belajar itu terus terang. Oke, udah selesai, kita tuang bubuk kopinya ya, dan kita pera lagi sampai 0. Nah, ini yang perlu diperhatikan,
seduhan pertama ini 2 kali berat bubuk kopi, jadi saya kasih 30 mili ya, 30 gram karena saya bubuk kopinya kan pakai 15 gram selama 25 sampai 30 detik. Ini blooming ini ya, jadi rilis karbon dioksida atau CO2 yang sisa-sisa roastingan kopi. Ini penting karena biar nggak menjadikan masalah pada pencernaan. Oke, udah 30 detik, kita lanjut sampai 150 gram. Kurang nggak apa-apa, lebih juga boleh, tergantung selera. Nah, pas. Ini kita aduk pelan-pelan. Nah, ini saya coba pakai adukan 20 ke kanan, 20 ke kiri gitu ya. Coba dulu. Nah, waktunya selama 3 sampai 5 menit. Ini sudah setengah menit lebih, hampir 1 menit. Tadi ketika saya aduk itu sudah mulai timernya ya. Nah, mau ngomong apa lagi ya? Kalau disarankannya sih pakai biji kopi yang berkualitas ya, berkualitas itu ya mungkin bukan dari yang asalan atau mungkin dari yang petik merah atau yang grade A, grade B gitu, bukan yang banyak defeknya. Nanti di lain waktu akan saya praktekkan bagaimana menilai biji atau biji kopi lah, biji kopi yang green bean maupun yang roast bean. Kemudian kembali lagi ke jenis kopinya tadi. Kalau ke jenis biji kopi ya, kalau jenis varian kopinya sih bebas sebenarnya, tinggal kita mau yang apa, yang dominan buah atau rasa buah atau dominan rasa pahit atau yang lain gitu. Itu kan tergantung selera kita gitu. Jadi bisa pakai robusta, bisa arabica, bisa liberica, bisa excelsa, bisa yang lain mungkin kalau punya yang lain. Biji kopi yang dari mana yang terbaik, nah itu kembali lagi ke selera juga ya. Dan sejauh ini yang jadi preferensi para pengopi kan yang paling ya Aceh, Gayo, kemudian Toraja, kemudian mana lagi, Dampit, Robusta Dampit, kemudian Ijen, kemudian Papandayan, kayak gitu-gitu kan yang unggulan. Ada Flores juga, ada Flores Bajawa, itu kopinya juga bagus. Kemudian kalau dari Papua itu dari Wamena, itu saya nyoba juga bagus itu. Kalimantan ini kok saya nggak tahu apakah memang nggak ada produksi kopi atau gimana. Sepertinya sih saya belum pernah menemukan kopi dari Kalimantan. Memang nggak ada atau memang saya yang kurang jauh mainnya. Di pasaran saya lihat juga nggak ada yang dari Kalimantan. Mungkin kalaupun ada, mungkin dari Kinabalu sana, dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Sudah 3,5 menit, saya mau tambah setengah menit lagi, jadi pas 4 menit untuk proses ekstraksinya. Nanti baru dicoba bagaimana perbedaannya, apakah
berbeda atau sama aja. Mungkin kalau sekali dua kali belum bisa benar-benar merasakan ya, atau belum bisa move on dari teknik lamanya yang biasa saya atau warung-warung kopi secara kebanyakan gunakan gitu. Biasanya kan kalau nggak kopinya direbus sekalian dengan airnya ya bubuk kopi dituang, baru dituang di cangkir, baru kemudian disusul dengan tuang dengan air panas. Air panasnya pun air mendidih banget gitu, sampai air mendidih lah, itu lebih dari 100 derajat. Kalau ini kan tadi saya pakai yang direkomendasikan kan 90 sampai 95. Ini masih panas banget, jadi saya belum langsung nikmati daripada nanti terjadi masalah dengan bibir saya. Yang jelas ini nanti akan selalu saya perhatikan, ini yang formula-formula atau resep yang diajarkan oleh instruktur saya, karena pasti kan sudah punya referensi, sudah punya pengalaman, sudah punya acuan kenapa harus seperti itu. Dan yang dilakukan oleh warung kopi tidak salah. Ya, kembali lagi itu kan mereka kan juga jauh berpengalaman juga tentang seduh kopi. Cuma mungkin hasilnya yang akan berbeda, itu aja. Kalau hasil berbeda, nanti kan terserah penikmat mau pilih yang mana, yang versi ini kalau bisa dikatakan tubruk modern atau tubruk konvensional. Itu sudah tubruk kopi yang paling klasik, paling konvensional, dengan cara yang paling konvensional. Mungkin orang akan lebih, ada sebagian yang lebih memilih itu karena fanatisme dan lain sebagainya ya. Itu hak mereka, hak masing-masing orang gitu. Kita tidak bisa memaksakan, oh enggak harus seperti ini tubruk kok, yang itu bukan tubruk namanya gitu. Enggak bisa seperti itu kan gitu. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyimak video sharing dari saya, semoga bermanfaat. Silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan, berkomentar, memberi saran dan lain sebagainya. Kita diskusi, kita tidak saling menggurui. Saya juga ini tidak rangka mengajarkan, tapi sharing tentang pengetahuan yang saya dapatkan gitu. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam dari Garasi Venus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngopi.